Sebelum memasuki pelajaran yang baru, saya akan menanyakan pelajaran yang kemarin-kemarin. Baik, yang kemarin itu di pelajaran 11 di awal semester kita belajar apa aja, Bu? Masih di kata kerja filon mudhari. Tapi yang apa, Bu? Majzum. Apa saja yang membuat majzum kata kerja mudhari? Ada dua huruf. Apa itu, Bu? Lama dan lam. Halo? Singkat nggak, Bu? Lama dan apa, Bu? Ya. Oh, ya. Lama dan apa, Bu? Lama dan lam. Oh, belum ya? Oh, itu pelajaran semester depan nih. Lupa saya, Bu. Ini kita masih kata kerja mudhari ya. Alhamdulillah. Ya, lama dan lam itu di semester depan, so, di awal semester depan. Semester 5 ya. Saya lupa. Belum nyampe kita. Nah, jadi pelajaran 11 kita masih melanjutkan pelajaran 10 yang ada di jilid 2 ya. Atau di semester 3 pelajaran 10 yaitu adalah kata kerja mudhari. Di sini kita disebutkan domail rafi al mutasilatu li fi'lin mudhari'in. Jadi sebenarnya sama isnadul fi'li ila domail gitu aja ya sebenarnya. Cuman kalau di sini domain rafi al mutasilatu berarti lebih diringkas lagi ya. Karena sebagian kata kerja mudhari itu tidak ada domir raf'nya. Alias apa, Bu? Domirnya mustatir. Ya, kalau nggak ada domir raf'nya itu biasanya domirnya mustatir. Nah, berarti kalau kita sebutkan domir rafa' yang bergabung dengan kata kerja mudhari itu ada berapa, Bu? Kalau kita simpulkan yang kita pelajari. Sedikit ya. Ada yang tahu? Hmm. Apa saja? Wawul jamaah dan nunun Yes, wah. nunun niswah ya. Wawul jamaah dan nun niswah. Akan tetapi domir yang bergabung dengan fa'il ini itu ada dua-dua ya. Yaf'aluna sama taf'aluna. Kemudian kalau yang nunun niswah yaf'alna sama taf'alna. Alu. Gitu, Bu ya. Jadi domir ada empat. Domir goibnya sama domir mukhotabnya. Mukhar. Gitu kan? Mukhotab. Baik. Kemudian yang kedua, kita belajar ma'an nafiyah wala an nafiyah. Bedanya apa, Bu? Kalau ma sama la bedanya? Kalau la Ma untuk madi. Naam, ma untuk fil madi, kalau la Untuk mudhari. tapi terkadang la itu untuk ma ya, ma itu terkadang untuk fil mudhari, tapi nanti di pelajaran 5, Bu ya kemarin 15 ya. Yang baru kita pelajari gitu kan, Iya. Bu. Ma untuk fi'il mudhari. Tapi enggak apa. Yang ba, Bu, kita baru belajar yang hamzah, kemudian yang ba itu kita belajar amma, Bu ya. Yang ba itu apa saja, Bu? Yang kita pelajari. Ini saya lupa input yang ba, padahal saya lupa input. Apa saja, Bu, yang dipelajari di ba? Pelajaran 11. Ada amma ya. Istiqbal. Oh, nan. Istiqbal. Haful istiqbal itu apa saja, Bu? Ada dua ya, tapi yang kita pelajari hanya satu, yaitu apa? Amma. Sin. Oh, Sa ya, sa saja. Kalau saufa, bedanya sin sa sama saufa apa, Bu? Bedanya apa? oh. yang sama sofa. Waktu yang dekat. Hmm. Sebentar lagi.
Yang sa dekat, yang saufa jauh. Oh, iya. Nah, gitu, soy. Jadi listiqbalil qorib sama listiqbalil ba'id gitu ya. Kalau yang ba'id itu adalah yang saufa. Nah, kemudian yang qorib itu sa ya. Untuk takarannya gimana? Nah, ini untuk takarannya menurut kebiasaannya masing-masing ya. Tapi di contohnya itu biasanya sebulan sudah termasuk jauh ya. So far. Tapi nggak tahu nanti. Kemudian apalagi yang selain harful istiqbal yang kita pelajari? Nah, selain itu sin yang sah yang kita pelajari ini untuk fungsinya apa sih Bu? Kan kata kerja modern itu kan sudah ada pertimbangan tiga ini Bu ya. Tiga waktu ya. Untuk sekarang yang akan datang sama kebiasaan. Nah, fungsinya sin itu apa Bu? Sah. Kalau dimasukkan di dalam kata kerja mudhari, fungsinya apa, Bu? Ada yang masih ingat? Ada pengaruhnya nggak, Bu, di kata kerja mudhari? Entah jadi mansub, majrur, atau majzum. Ada pengaruhnya nggak, Bu? Sin. Sin itu ada pengaruhnya nggak? Kayaknya enggak. Halo? Tidak ada ya. Jadi dia tidak mempengaruhi perubahan akhiran kata kerja mudhari. Ya, akhiran kata kerja mudhari yang sebelumnya marfu ya ada sin tetap marfu. Gitu ya. Domah atau memunculkan nun itu tetap marfu pokoknya. Akan tetapi fungsinya apa kok ditambahkan sin? Meskipun tidak ada fungsi di dalam kaidah, tapi ada fungsi di dalam makna. Apakah itu? Keterangan waktu ya. Nah, untuk memastikan waktu itu adalah waktu yang akan datang. Datang. Jadi nggak ada lagi pertimbangan ini untuk sekarang, ini untuk kebiasaan, nggak ada. Kalau sudah ada sin tertulis di dalam kalimat tersebut, maka waktunya sudah dipastikan adalah waktu yang akan datang. Datang. Gitu Bu ya, bisa dipahami? Bayang turun jami'an. Fahim. Jadi untuk memastikan keterangan waktu saja, Bu. Yaitu waktu yang akan datang. Future ya, future. Baik, kemudian selanjutnya apa Bu yang kita pelajari di bab? Mizan masdar. Nah, masdar. Masdar itu ada banyak polanya, tetapi yang kita pelajari satu pola, yaitu apa, Bu? Pola masdar yang kita pelajari apa? Ulun. Fu'ulun. Jadi ada beberapa yang bisa dijadikan masdar fu'ulun. Nah, yang tidak kita pelajari, maka di situ mungkin kemungkinan di luar pola fu'ulun ya. Contohnya apa? Kita belum belajar fatah yaftahu di situ. Nanti kata masdarnya apa. Kemudian kita belum belajar yang masdarnya dari koro'a. Koro'a belum ada kan Bu masdarnya. Nah, yang kita pelajari apa Bu? Nazala yang zilu, so'ada yas'idu, so'ida yas'adu ya. Kemudian roka'a yarka'u, sajada yasjadu. Mudah sekali ya. Sajada yasjudu apa Bu? Menyembah. Sajada yasjudu. Menyembah. Nah, sajada yasjudu. Maksudnya masdarnya Bu, bukan artinya. Masdarnya apa? Apa? Sujudu. Nah, sujudun. Roka'a yarka'u apa? Ruku'un. Roka'ah. Kayar kau. Ruku'un. Ruku'un. Nah, ruku'un. Kemudian nazala yang zilu. Nuzulun. Nuzulun. Naam, nuzulun. Masya Allah. Nah, mudah Bu ya. Jadi yang kita pelajari harap dihafal ya. Masdarnya apa? Karena yang tidak kita pelajari itu masdarnya berbeda. Nanti ada fathah yaftahu itu masdarnya fathun. Ya. Dahaba yadhabu masdarnya dahabun. Ya. Dahabun.
Nah, ini perlu dihafalin juga, Bu. Nanti ada soalnya masalahnya, Bu. Fatah tahu apa, Bu? Ini Fat, halaman berapa? Maaf, Fatahun. Fathun. ya. Fathun, Halaman berapa? ya. Fatahun. Ini nggak ada, Bu, halamannya. Kita murojaah, Bu. Murojaah nggak ada halamannya. Nah, Kita masih di yang bak yang alif, bak yang alif. Bak yang pelajaran 11. Pelajaran 11. halaman Masih 22 enggak pelajaran ya? 11. Halaman 93 ya? 22, 22. 22. Halaman Belum, Bu, 5. belum. Kita belum lanjut pelajaran, Bu. Bu Irna ya. Oh iya. Ya. Kita masih merojaah dari awal. Dari 11. Tapi nggak apa-apa. Ya, ya. Nah, jadi tadi masdar yang di luar fu'ulun itu apa? Fataha yaftahu, masdarnya apa, Bu? Fataha Fathun. yaftahu, Fathun. Fathun. fathun, ya. Fathun. Fathun. Kalau dhahaba yadhabu, jadinya apa, Bu? Zahabun. Dhahabun, Zahabun. ya. Tulisannya seperti ini, Bu. Silakan lihat di layar. Fathun, dhahabun. Nah, ini di luar yang fu'ulun ya. Jadi mohon dihafal. Mungkin yang ada di ujian cuma ada ini, antara dua ini saja ya kemungkinan. Yang lain polanya adalah fu'ulun. Kalau pola yang fu'ulun itu semuanya ada di buku ya. Semuanya ada di kitab Dursul. Baik, setelah kita mau belajar masdar apa, Bu? Di pelajaran Mbak. Ada lagi? Sama tadi. Amma ya. Apa artinya amma? Adapun. Hah? Gimana, Bu? Sama adapun nggak? Ya. Ya. Jadi cara penulisan amma itu yang paling wajib itu di kata yang kedua, Bu ya. Atau kata yang terakhir. Misalkan, Aina Muhammadun wa Yasirun. Nah, kalau jawabannya beda, berarti kita harus membutuhkan amma. Ya kan, Bu? Apa artinya amma? Amma itu harus tafsil ya. Harus tafsil, yaitu yang artinya untuk merincikan ya, huruf yang fungsinya untuk merincikan. Jadi amma boleh kita tulis amma Muhammadun fil fasli wa amma Yasirun fil hammami. Boleh seperti itu. Atau ammanya yang terakhir saja, Muhammadun fil fasli wa amma Yasirun fil hammami. Misalkan seperti itu. Fa'amma ya. Jangan wa amma, fa'amma ya. Fa'amma. Atau nggak ada fa, boleh. Muhammadun fil fasli amma Yasirun fil hammami, boleh. Jadi intinya yang wajib itu amma di akhir ya, amma di akhir. Kalau mau di awal dan kedua boleh, tapi kalau di awal saja itu jarang sekali ya orang menggunakan amma di awal saja. Kebanyakan yang saya sebutkan dua ammanya. Amma Muhammadun fil fasli wa amma Yasirun fil hammami, atau Muhammadun fil fasli fa amma Yasirun fil hammami, gitu ya. Jadi ammanya boleh di akhir saja, boleh di awal dan akhir. Jadi dua pilihan itu saja. Kemudian setelah kita belajar amma, Pak Bu, udah ya. Farqu baina akhi wa akhi. Oh ya, akhun li dan akhi. Enam. Jadi perbedaan antara akhi dan akhun li hanya membedakan antara ma'rifah dan nakirah. Mana yang ma'rifah, Bu? Antara akhun li sama akhi. Mana yang ma'rifah? Akhi. 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 Naam, karena tidak ada tanwinnya di situ. Atau susunannya adalah mudhof dan mudhofun ilaih. Jadi kalau mudhofun ilaihnya langsung domir, itu sudah dipastikan ma'rifah. Ya, semua mudhofun ilaihnya domir itu sudah dipastikan apa, Bu?
Ma'rifah. Qolamuka, qolamuhu itu semuanya ma'rifah Bu ya. Nah, sekarang akhuni berarti apa Bu? Akhuni ma'rifah atau nakirah? Nakiro. Kiro. Nakiro. Nakirah. Nakirah. Kemudian selanjutnya apalagi yang dipelajari? Udah ya. Baru masuk ke pelajaran 12. Baik. Mada darusna fi darsi tsaniya asyara. Apa yang kita pelajari di pelajaran 12? Di sini ada al-fa'ilu lil fi'il mudhari. Jadi, kita belajar fa'il-fa'il yang ada di pelajaran yang ada di kata kerja apa, Bu? Korek. Mudhari. Nah, fa'ilnya sama seperti yang ada di kata kerja madi, yaitu apa saja, Bu? Jenisnya atau macam-macamnya? Yaitu fa'il yang ismun apa? Iya. Dohir. Kemudian yang kedua, domirun Mustatir. barizun dulu. Domirun barizun. Yang terakhir baru domirun Mustatir. mustatirun. Kalau di film mudhari, di film madi kemarin, yang berpeluang fa'ilnya domir mustatir hanya dua saja Bu ya. Tapi ketika di film mudhari, itu yang berpeluang untuk menjadi kata kerja fa'il yang domir mustatir itu ada 5 domir. Apa saja kah itu? 5 domirnya coba sebutkan yang fa'ilnya domir mustatir. Ada yang masih ingat? Wahia. Naam, Anta, huwahia. anti. Anti enggak. Huwahia, anta. Anta, ana, nahnu. Ana, nahnu. Karena anti itu ada fa'ilnya, yaitu domirun barizun, yaitu yaul mukhatabah. Gitu ya. Kalau kita gabungan ke dalam kata kerja mudhari'nya misalkan yaf'alu, berarti kalau hiya apa Bu? Yaf'alu, taf'alu, taf'alu. Kemudian kalau ana apa? Ana, Alu. af'alu, Naf'alu. nahnu, naf'alu. Naf'alu. Jadi kelima kata kerja ini tidak ada domir barizunnya, tapi adanya apa? Domirun mustatirun. Fa'ilnya apa Bu? Domirun mustatirun. Nah, kebanyakan yang kita pelajari di pelajaran 12 ini adalah fa'ilnya berupa domir baris ya, kebanyakannya. Tapi jangan lupa ternyata di dalam hiwar di situ ada fa'il yang ismun apa Bu? Ismun Dohir. ismun dohir. Itu ada di sana. Kalau biasanya kita belajar kan fa'il itu yang semester lalu Bu ya. Fa'ilnya itu ismu dhohir semua dulu, ya kan? Tapi ternyata di sini langsung semua dicantumkan. Kebanyakan adalah fa'il domir baris sama fa'il domirun mustatirun. Fa'il kalau fa'il yang ismu dhohir jarang sekali disebutkan di dalam hiwar pelajaran 12. Baik. Yang kedua, kasru hamzati inna wa fathuha. Apa artinya, Bu? Intinya adalah inna dan anna gitu aja. Kita belajar apa, Bu? Inna dan anna. Kapan kita menggunakan inna, kapan kita menggunakan anna? Bedanya apa, Bu? Kapan penggunaan di antara keduanya? Inna itu di depan, di awal. Anna di tengah. Nah, inna harus di awal kalimat. Baik, kalau anna memang di tengah kalimat. Itu aja Bu ya semester ini. Nanti di semester depan ada tambahan penjelasan lagi di dalam inna ya. Tapi sementara itu dulu penjelasannya. Taib, al-an nahdu ila darsi thalitha asyar. Mada darusna fihi? Apa yang kita belajar di pelajaran 13? Ini yang nggak ada hiwar Bu ya. Nggak ada hiwar di sini. Isnadul fi'lil mudhari'i ila domair. Jadi penyandaran kata kerja mudhari ke dalam domir-domir ya, ke dalam domir. Jadi kita sudah menghafal semuanya. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Coba teruskan Bu.
Yaf apa? Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Kemudian nama lagi, Bu. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Kemudian taf'alina, taf'alani. Kemudian taf'alna. Kemudian af'alu, naf'alu. Yang kita hafalin kemarin tuh yang yaktubu ya. Yaktubu, yaktubani, yaktubna. Gitu kan, Bu? Yaktubuna, ya kan? Tapi nggak apa. Alhamdulillah udah hafal semua ya. Nah, kemudian di pelajaran ke-14 kita baru belajar kata kerja yang baru, yaitu kata kerja apa, Bu? Di pelajaran 14? Amar. Amar, Masya Allah. Di sini pembahasan utamanya adalah apa? Fi'lul amri. Fi'lul amri, kata kerja apa? Perintah. Ya, kata kerja perintah. Nah, waktunya apa itu, Bu? Kata kerja perintah itu waktunya pasti ya, Bang? Sudah bisa pastikan ya, nggak ada pertimbangan lagi di sini. Langsung. Yaitu apa? Lil mustaqbal. Apa artinya mustaqbal? Yang akan datang. Nah, di sini tapi disebutkan ada aksamul af'al bi'tibari zaman. Nah, ini secara ringkasnya itu ada fi'il madhi, mudhari, dan amar. Kalau madhi itu ada masa lampau saja, Bu ya. Nggak ada pertimbangan yang lain. Kalau fi'il mudhari masa lampau sama masa yang sudah dikerjakan ya. Nah, apa, Bu? Istilahnya, Bu, wantaha. Wantaha. Mamaldo wantaha. Intinya telah lampau dan sudah selesai. Itu kata kerja madi. Kalau yang mudhari gimana, Bu? Nah, ada 3 pertimbangan, Bu ya. Yang pertama sekarang, yang akan datang sama kebiasaan. Kalau yang amar itu sudah dipastikan yaitu apa? Mustaqbal. Yaitu yang akan datang. Nah, kemudian domir yang bersandar kepada fil amr itu hanya apa, Bu? Hanya Muhotob. mukhatab. Hanya mukhatab saja. Apakah bisa mutakalim atau goib? Bisa nggak, Bu? Bisa nggak, Bu? Tak bisa. Mutakalim. Ya. Mutakalim nggak bisa ya. Jadi menyuruh diri sendiri mana bisa. Tapi nanti kalau kita sudah semester 8 Oh, atau 7 muhotob. ya, saya lupa. Jadi Ilmu bisa untuk menyuruh yang goib ya. yang Tapi goib. sementara kita pelajari kita hanya bisa menyuruh ya, yaitu mukhatab saja, yaitu lawan bicara saja. Orang kedua. Nah, di sini ada cara pembentukannya, Bu. Siyaghatul fi'lil amri minal fi'li tsulati. Nah, pembentukan kata kerja amar dari yang kata kerja 3. Apakah itu? Pembentukannya gimana? Yang pertama, jadikan kata kerja mudhari, kemudian harfu mudharanya harus diganti dengan apa, Bu? Dihapus dan diganti dengan apa? Hamzatul wasal. Hamzatul wasal. Kemudian huruf terakhirnya diganti sukun. Gitu ya. Diganti sukun. Kemudian hamzatul amri as-sulati. Maksudnya apa? Hamzatul amr itu ada 2 jenis. Ada yang dibaca u sama dibaca i. Kapan kita membaca u atau membaca i? Kapan, Bu? Ketika huruf ketiganya itu sama domah atau Domah dulu, Bu. Kalau domah berarti dibaca u ya. Kalau domah. Selain domah maka dibaca i gitu aja, Bu ya. Singkatnya gitu. Kalau harokatnya yang huruf ketiga atau ainul fi'li ya yang dimaksud ya. Kalau huruf ainul fi'linya harokatnya selain domah maka harus dibaca i ya. Harus dibaca, Babu, i. If'il atau if'al.
Kalau doma ainul fi'linya berarti harus uf'ul gitu ya. Uf'ul. Mhm. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan tentang hamzatul amr. Nah, selain di sini kita harus tahu kata kerja pengolahannya gimana. Misalkan uktubu, uktub. Mhm. Nah, uktub coba teruskan. Menjadi apa, Bu? Uktubu menjadi kalau muannas apa? Uktu, uktubi. Uktubi. Kemudian yang jamak uktub, Uktubna. uktubna. Sahih. Uktubna. Nah, di sini tanda semua kita sepakat bahwasanya kata kerja amar itu sama dengan kata kerja madi, yaitu semuanya apa, Bu? Mabni. Nah, apa artinya mabni kemarin? Tidak Tidak bisa berubah. berubah. Di sisi i'rab ya. Jadi harokat akhirannya tidak berubah. Ya. Tidak bisa berubah dengan perubahan i'rab. Perubahan posisi i'rab. Maksudnya gitu, Bu ya, posisi i'rab. Nah, Mhm. masalahnya kita harus tahu yang namanya tanda mabninya itu apa. Ya, tanda mabninya itu apa? Ternyata kata kerja ma'amar itu tanda mabninya sama dengan tanda kata kerja mudhari ketika majzum. Ketika apa, Bu? Ya. Majzum. Kita sudah belajar kata kerja mudhari ketika majzum itu di pelajaran 15. Setelahnya malahan, Bu ya. Pelajaran 15. Jadi, kata kerja mudhari ketika majzum pada umumnya adalah sukun, ya. Harokat aslinya apa, Bu? Sukun. Ya kan? Berarti, misalkan, uktub berarti tanda mabninya apa, Bu? Alamatul binanya apa? Sukun. Kalau uktubu, nah di sini alamatul binanya apa? Sama, misalkan yaktubuna kalau ada misalkan huruf la ya, la taktubu. Nah, itu kan ada yang hilang kan, Bu? Taktubuna. Kalau ada la anahiyah menjadi la taktubu. Ada yang aneh nggak, Bu, di situ? Ada perubahan nggak di situ? Ada. Taktubuna kalau ada la menjadi la taktubu. Apa yang hilang, Bu, di situ? Taktubuna menjadi la taktubu. Apa yang hilang? Huruf apa yang hilang? Nun. Nun. Berarti tanda mabninya di kata kerja uktubu adalah harfun nun. Apa, Bu? Harfun. Nah, jadi istilahnya adalah alamatul bina, yaitu apa? Harfun nun. Menghilangkan apa? Menghilangkan Harfun nun. nun. Menghilangkan nun. Kemudian kalau uktubi gimana? Uktubi kan kalau kita jadikan taktubi, nah kalau ada la taktubi, kalau ada lana menjadi la taktubi, la taktubi. Mhm. Sama. Sama Nah, sama menghilangkan ya. nun. Alamatul binanya berarti apa? Uktubi. Uktubi alamatul binanya apa? Menghilangkan nun. Menghilangkan nun. Apa bahasa Arabnya? Harfun. Harfun. Nah, harfun nun, masya Allah. Barakallahu. Nah, yang terakhir uktubena. Di sini uktubena selamanya Bu ya, kata kerja apapun kalau ketemu nun niswah itu sudah dipastikan mabni. Udah. Mabninya ya sama, semuanya adalah mabni ala sukun. Gitu Bu ya, bisa dipahami? Mabninya ala apa, Bu? Ala sukun. Jadi uktubena, yaktubena, taktubena. Jadi walaupun adalah maupun adalah nahia atau dia nggak adalah sama sekali, itu kalau ketemu Indonesia pasti mabni ala sukun. Itu Bu ya. Mau kata kerja amar, kata kerja mudhari, kata kerja madi sama aja Bu ya.
Sama aja. Itu apa Bu? Mabni ala apa Bu? Ala sukun. Paham tuh Najamian? Sunnah, insya Allah, Ustaz. Ustadz Baik, nanya alhamdulillah. Ustadz, Ya, silakan Bu. mabni ala sukun artinya apa sih? Iya, dia itu harokatnya selamanya sukun, Bu. Mabni ala sukun. Kata kerjanya, Bu, ya, Maksudnya bukan nunun niswahnya. Kata kerja itu sebelum nunun niswah. Uktubna. Mana kata kerjanya? Uktub kan? coba. Ya. Kata kerjanya itu maksud sukun di situ adalah huruf terakhirnya, Bu. Jadi Harokat yang di pada bak huruf itu ya, terakhir kata kerja. Yang mana, Bu? yang di bak itu. Naam. Sahih. Coba. Naam. Gitu Bu ya, jangan fokus ke nunnya, karena nun di situ bukan kata kerja, tapi domir, yaitu nunun niswah. Nah, biasanya yang bikin bingung itu kita fokusnya ke nun Bu ya. Uktu benar, itu kan akhirannya na, akhirannya na Ustadz, ya kan? Nah itu kan fathah, kenapa kok sama berdin ala sukun? Padahal nah itu adalah fathah, yang bikin bingung gitu ya, Bu Nani ya. Bu Nani kan yang Iya, nanya. Nah itu dia iya. masalahnya. Nah, ternyata yang kita anggap itu sebelum nun. Sebelum nun itu apa? Huruf ba. Ba itu harokatnya apa, Bu? Su, sukun. Sukun. Pokoknya fokus sebelum nun aja, Bu. Gitu aja. Misalkan isyrobna. Apa lagi? Misalkan ikrokna. Misalkan ikrokna. Nah, berarti mabniun ala sukun juga. Karena sebelum nun adalah hamzah yang sukun. Nah, kita harus Mhm. menganggap atau fokus ke huruf sebelum nun gitu ya, karena huruf sebelum nun itu adalah tanda mabninya Mhm. dari kata kerja tersebut. Jadi dipahami Bu Nani? Nah, Ustadz. Alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan pelajaran 15 yang baru kita pelajari. eh baru kita pelajari, kita merojaahnya hari Sabtu aja deh. Hari Sabtu, hari Senin malam aja ya. Senin malam aja. Kita langsung ke tamrin aja ya. Tamarin, buka halaman, kita langsung ke tamrin 8 Bu ya? 8 udah 8 belum? udah kayaknya Ustaz. 9 dah. Nah, 9, Masya Allah. Tinggal 9, 10, 11. Alhamdulillah. 9 aja cuma tak amal aja. Alhamdulillah. Jadi tinggal 2 tamrin lah kurang lebih. Oh, 10 aja juga tak amal juga 10. Baik, langsung saja kita ke tamrin 9. Sudah dibuka semuanya tamrin 9? Halaman berapa ya? Ada yang tahu 94. halaman berapa? 94. 64. Baik, iftana fi sofatir rabi'ati wa wasittin. 94 Ustaz. Oh, 94. watis'in berarti. 6, watis'in. 94. Baik, ta'ammal mayali. Sudah dibuka semuanya? Ya, Fatahatun Najmian. Sudah. Sudah ya, Bu Irna udah? Udah Ustadz, baru ngeprint tadi. Alhamdulillah. Bu Yuka udah? Insyaallah, dan Bu Yuka. Halo Bu Yuka, bisa mendengarkan? Ya, saya Afwan baru bergabung Ustaz. Baik. Ya, silakan dibuka Bu ya, Bu Yuka, halaman 94. Nah, Ustaz. Nah, baik, ta'ammal mayali. Perhatikan berikut ini. Ini penggunaan antara la sama ma ya. Yang mana sama-sama bergabung dengan, bukan bergabung, intinya berdampingan dengan kata kerja mudhari'. Padahal pada umumnya itu adalah yang
Pada umumnya kalau kata kerja mudhari itu adalah pasangannya la, Bu ya, pasangannya la. Nah, biasanya ma itu adalah pasangannya fi'lun madin. Nah, tapi di sini bisa untuk keduanya. Nah, coba dilihat. Ana la ashrabul qahwata. Ya, ana la ashrabul qahwa. Jadi sebenarnya tanpa ada keterangan waktu, la ini menunjukkan keterangan waktu yang sekarang. Gitu, Bu ya. Sebentar, ada iklan bentar, Bu ya. Nih, kan ada iklan sedikit. Kita lanjut, Bu ya. Jadi, ana la ashrabul qahwata. Saya tidak meminum kopi. Jadi sudah menunjukkan waktu sekarang. Nah, tapi kalau pakai ma gimana? Kalau ingin menunjukkan waktu yang sekarang, jadi harus ada korinah. Ma. Korinahnya apa? Korinah itu adalah tanda petunjuk atau petunjuk ya. Korinah itu petunjuk. Petunjuk untuk menunjukkan bahwasanya waktunya sekarang, yaitu ya dengan waktu itu tersebut. Korinahnya yaitu al-an. Gitu Bu ya, korinah. Korinah ini apa Bu? Petunjuknya ya. Ana ma asyrabul qahwatal ana. Jadi ada petunjuk yaitu mana Bu petunjuknya? Yaitu keterangan waktu Al-ana. itu sendiri yaitu Al-ana. al-ana. Gitu ya. Nah, kalau ma asyrabu saja kurang tepat Bu ya. Kalau ma asyrabu saja. Jadi harus dikasih keterangan. Baik, nakra jama'atan. Ana la asyrabul qahwata. Ayo, ana Ana. Ashrabul qahwata. ana ma asyrabul qahwatal ana. Ayo, ana Ana Nama ashrabul qahwata. Ana. Masya Allah. Santun jami'an. Kemudian nomor 2 sama seperti yang di atas ya nomor 1. Nah, Silakan diharokati saja Bu ya. Nahnu la nal'abu korotal kodami. Ya, silakan diharokati saja nggak apa. Nahnu la nal'abu korotal kodami. Kemudian yang sampingnya nahnu ma nal'abu korotal kodamil ana. Sama aja ya. Sama yang di atas. Huwa la yaqra'us suhufa. Huwa la yaqra'us suhufa. Kemudian huwa ma yaqra'us sahifatal ana. Sahifatal ana. Ma tukhalisul mudhari'u lil hali. Nah, jadi ma itu untuk menunjukkan kata mudhari' yang sekarang ya. Untuk menunjukkan waktu yang sekarang lil hali. Kemudian nomor 10 sekarang. Oh ini beda Bu ya, tumben. Suhufa sama sahifa. Mushaf. Lanjut Bu ya. Ta'ammal mayali. Perhatikan berikut ini. Kalau kemarin kita belajar fi'lul ta'ajub Bu ya. Fi'lul ta'ajub itu maf'ulun bihinya berupa apa Bu? Ismun dohir. Ya. Tapi sekarang kita belajar fi'lul ta'ajub dengan maf'ulun bihi yang apa? Maf'ulnya itu ismun domir. Ya. Domir baris ya intinya. Domir itu apa Bu? Baris. Coba dilihat di sini ada 2 contoh yang pakai ismun dohir ya. Hamidun tawilun ma'at wala hamidan. Apa artinya Bu? Ma'at wala hamidan. Betapa tingginya Tingginya. Hamid. Nah,
Hadhihi sayyaratu jamilatun. Ma ajmala hadhihi sayyarata. Betapa indahnya, berapa bagusnya mobil ini. Kalau misalkan pakai domir gimana? Huwa tawilun. Dia tinggi. Ma'at walahu. Betapa tingginya ia, gitu Bu ya. Betapa tingginya iya. Iya Iya. sagiratun. Ma asgoroha. Betapa kecilnya iya. Iya. Di sini disuruh dijadikan seperti itu Bu ya. Nomor 1 coba Bu Acilia. Kita sebelumnya harokati dulu perintahnya Bu ya. Iya. Harokati dulu perintahnya. Uktubil jumala. Uktubil jumala. Jumalal atiyata. Musta'milan. Musta'milan. Fi'lat ta'ajjubi. Musta'milan. Fi'lat ta'ajjubi. Apa Bu artinya Bu? Tulislah kalimat berikut ini dengan menggunakan kalimat fi'il ta'ajjub itu apa? Kalimat ta'ajub. Kata. Kata Kata kerja. apa? Kata. Iya, kata kerja apa? Kata kerja kekaguman. Kata kerja kekaguman. Intinya kalimat kekaguman gitu aja Bu ya. Kalimat kekaguman. Ungdur ilaha ula'i tullabi. Silakan Bu Acilia. Silakan. Yang ditandai hijau aja Bu ya, yang ditandakan, yang dijadikan kata kerja fi'il ta'ajjub itu yang ditandai hijau saja. Ungdur, silakan dilanjutkan. Unzur ila huwa apa sih? Haula'i ilaha ula'i tullabi jududi Tulabil jududun. di jududi. Berarti Mm-mm. ma Hum baca dulu misalnya hum kathirun. Coba hum. Kasirun. Oh ya. Nah, yang dijadikan pekerjaan ma akta Saro. Saro hum. Ya udah gitu aja. Kok bingung? Mudah kan Bu? Ma tarohum, udah gitu aja. Betapa banyaknya mereka gitu kan? Betapa banyaknya mereka. Baik, nomor 2, Bu Heni. Tafadhali. Unzur ila hadhihi sayyarata ya jamilatun. Hadis saya Ma roti Bu. Hadis saya roti ya. Ada ilahnya hadhihi masalahnya. sayyarati. Ya ada ilah ya. Ma ajmalaha. Ma ajmalaha asanti barakallahu. Bu Irna nomor 3. Huwa faqir. Huwa fakirun. Ma Jadi afkiro. Afqarahu. Huwa ma afkorohu. Nah, udah gitu aja. Maaf koro. Ya. Bukan Afkorohu. pertanyaan, Bu ya. Maaf koro. Terus nomor 4. Bu Nani, coba nomor 4. Aro'aita. Aro'aita zaka baitu ya. Objek, Bu. Objek. Baita. Huwa Menjadi sogirun. Menjadi Ma'asgorohu. Nah, sahih. Sahih. Ma'asgorohu. Santuy barakallahu fik. Intaha darsuna. Apa ya? Mau di screenshot dulu. Oh, 6. Intaha darsuna athani. Al-khamisa asyara. Baik. Insyaallah besok kita masuk ke pelajaran 16. Langsung hafalin aja Bu ya. Jika ada waktu, masih ada waktu hari Ahad Bu ya. Atau nanti di hari Sabtu nggak apa-apa.
Sabtu. Biasanya kita ngumpulin dari Kamis, Kamis. Rabu, Bu ya. Gak apa. Jadi jangan lupa PR-nya hanya satu, menghafalkan kosakata pelajaran ke-16. Gitu Bu ya. Menghafalkan kosakata pelajaran 16. Jadi kalau udah masuk 16, 17, 18 tuh pelajarannya dikit. 17, 18 tuh dikit. Nah, 19 lumayan banyak, 20-nya ya insya Allah sedikit. 20. Baik, wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita cukupkan dulu. Nah, setin. Sana bilhamdalillah.